Maka dari sinilah para ulama berkisah bahwa salah satu sifat wajib bagi Allah yaitu adalah wujud. Walaupun di dalam Al-Quran memang tidak ada, tetapi makna wujud di sini itu makna yang tersirat, bukan yang tersurat. Jadi di dalam sesuatu yang tersurat pasti ada yang tersirat, ada rahasia di balik itu semua. Maka jangan heran jika ada orang yang tidak mempercayai 20 sifat wajib bagi Allah, karena memang dia itu hanya membaca Quran, memahami Quran lewat tekstualnya saja, tidak melewati isinya pula. Ya, dikisahkan pada zaman Rasulullah SAW ada seorang sahabat ditugaskan untuk memimpin perang sekaligus memimpin sholat. Ketika sahabat ini memimpin sholat, di setiap rakaatnya ini, terutama di rakaat kedua, sahabat ini membaca surat Al-Ikhlas terus menerus. Sampailah ada salah seorang pasukannya sahabat Rasulullah ini geram dan mengadukan kepada Rasulullah SAW, berharap disidang oleh Rasulullah. Ya Rasulullah, ini pemimpin kami setiap sholat selalu membaca surat Al-Ikhlas. Pendek sekali ya Allah, pendek sekali ya Rasulullah. Sahabat ini protes karena suratnya kependekan. Kalau kita kan memang senang kalau dia baca kulhu. Apa jawaban Rasulullah? Coba kamu tanyakan kepada panglimamu, kenapa dia membaca surat Al-Ikhlas secara terus-menerus di setiap rakaat salat. Jangan tanya kepadaku. Dari sini aja Rasulullah SAW itu secara tersirat menyampaikan pada sahabatnya itu untuk tidak menghakimi terlebih dahulu. Rasulullah tidak menghakimi, tetapi menyuruh kepada sahabatnya untuk menanyakan alasannya kepada panglimanya, yang bersangkutan panglimanya. Walaupun Rasulullah sudah tahu apa tujuannya. Lalu jika seterusnya sahabat ini pergi kepada panglimanya dan menanyakan alasan kenapa dia selalu membaca surat Al-Ikhlas. Ketika ditanya, panglima perang ini menjawab, aku suka membaca surat Al-Ikhlas dalam setiap rakaat sholatku karena di situ ada sifat-sifatnya Allah yang sempurna dan aku mencintai. Selalu membaca surat Al-Ikhlas karena mencintai surat Al-Ikhlas yang di dalamnya ada sifat-sifatnya Allah. Ketika Rasulullah SAW mendengar kabar itu, maka berkata kepada sahabatnya, akhbiru innallaha yuhibbu. Kabarkanlah kepadanya bahwasanya Allah cinta kepadanya karena dia mencintai sifat-sifatnya Allah. Dengan mencintai sifat-sifatnya Allah itu sudah dapat cintanya Allah. Sini banyak sifat-sifatnya Allah, tetapi ini adalah hal yang tersirat. Hal yang tersirat itu ada dua, seperti Allah Ahad dan Allahus Samad. Ya, jadi jangan hanya menafsirkan Al-Quran karena dengan tekstual terjemahannya saja, tapi pelajari isi maknanya kepada seorang guru. Seperti hal yang dikisahkan ketika Rasulullah dan para sahabatnya mengenakan perang Hunain, lalu Rasulullah SAW membagikan harta rampasan perangnya itu hanya kepada para mu'alaf saja,
Rasulullah SAW itu adalah atas dasar perintah dari Allah. Apapun yang dilakukan oleh Rasulullah itu pasti ada bimbingan melalui wahyunya Allah. Tetapi ada sahabat yang melakukan protes pada Rasulullah SAW. Ini sahabat ini bernama Zul Huwaisir. Ciri-ciri orangnya yaitu berjenggot panjang, berjidat hitam. Ya, Zul Huwaisir ini ciri-cirinya berjenggot panjang, jidatnya hitam. Protes kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, berlaku adillah kamu, bagikanlah harta rampasan secara adil keseluruhannya." Lalu apa jawaban Rasulullah? "Celakalah kamu, bahwasanya aku membagikan seperti ini karena atas dasar perintah dari Allah Subhanahu wa taala." Setelah itu sahabat Zulhuwaisir ini pergi meninggalkan Rasulullah SAW karena mungkin kesalnya tidak mendapat bagian rampasan perang, termasuk sahabatnya Rasulullah. Lalu kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Wahai sahabatku, nanti dari umatku ada orang seperti itu, seperti Zulhuwaisir ini yang berciri-cirikan jenggot panjang, jidatnya hitam. Dia pandai membaca Quran, bahkan bacaan Qurannya, hafalan Qurannya lebih bagus daripada kalian semua, daripada para sahabat. Bacaan kalian itu akan kalah dengan bacaan mereka. Ya. Dia itu ahli ibadah, dan ibadahnya lebih banyak daripada ibadahnya kalian. Ya. Ibadahnya para sahabat itu kalah dengan orang yang dimaksudkan Rasulullah SAW. Tetapi dia tidak benar-benar paham akan isi dari Al-Quran. Islamnya itu hanya sampai bibir dan tenggorokannya saja, tidak sampai ke hatinya. Ya. Biasanya perlu diketahui Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhallazina amanu khulu fis-silmi kafah." Masuklah kalian ke dalam agama Islam secara keseluruhan. Ketika ada kata keseluruhan di sini, berarti agama ini memiliki rukun. Rukun agama itu ada 3, yakni Islam, iman, dan ihsan. Rukun agama yang pertama Islam itu ilmunya di ranah ilmu fikih, wilayahnya dikerjakan oleh anggota badan. Ya. Selain fikih ada juga akhlak yang masih dikerjakan oleh anggota badan. Yang kedua yaitu rukun agama kedua yaitu iman. Iman ini merangkap ke akal pikiran dan hati seorang. Merangkap ke akidah dan tauhid, dikerjakan oleh akal pikiran dan hati. Yang ketiga yaitu ihsan. Beragama ketiga yaitu ihsan, ilmunya merana kepada tasawuf, dikerjakan oleh rasa. Jadi tingkatannya yaitu dikerjakan oleh badan, lalu akal pikiran, hati, dan juga rasa. Nah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk masuk agama secara keseluruhan. Tidak hanya berhenti sampai ke rukun agama ke-1 saja, tidak hanya berhenti sampai rukun agama ke-2 saja, tapi seluruh sampai rukun agama ke-3. Ya. Jika seorang itu hanya masuk ke ranah Islam saja, ke ranah fikih saja, terjebak dengan dalil-dalil, mana dalil, maka dia akan sulit untuk memahami isi dari Al-Quran. Ya, dia beribadah pun
tidak menumbuhkan rasa kedekatan pada Allah Subhanahu wa taala. Rasa nikmat dalam ibadah salatnya itu belum tentu ada. Karena ilmu rasa itu adanya di rukun agama ketiga, di tasawuf. Karena yang ketiga ini hukumnya wajib untuk dipelajari. Jika para hadirin merasakan ketika sholat kurangnya nikmat ibadah, maka kudu belajar ilmu ihsan, belajar ilmu tasawuf agar ibadahnya makin terasa nikmatnya. Orang yang hanya masuk ke ranah fikih ini, itulah yang digambarkan oleh Rasulullah di dalam riwayat tadi. Ya. Dia hanya membaca Quran, memahami Quran hanya dengan tekstualnya saja, terjemahnya saja, tetapi tidak sampai ke dalam isinya, tidak masuk ke dalam hatinya. Islamnya itu hanya di bibir dan tenggorokannya saja. Ya. Ciri-cirinya yaitu ya berjenggot panjang, tidak hitam, ahli Quran, ahli ibadah, dan menghalalkan darah umat Islam yang tidak sepaham dengannya. Ya. Banyak ulama-ulama ahli sunnah yang dibunuh oleh mereka. Mereka itu tidak mempercayai mazhab, tidak mengikuti mazhab, bahkan mengkafirkan sesama muslim yang tidak sepaham dengannya. Ya. Jadi jangan hanya masuk ke ranah fikih saja, jadi masuk ke tauhidnya, masuk ke tasawufnya secara keseluruhan. Jadi orang yang hanya mengandalkan tekstual terjemahannya saja, dia selalu bertanya mana dalilnya. Karena untuk menjelaskan sesuatu pemahaman itu ya dari isi Al-Quran, bukan hanya tekstualnya saja. Karena sesuatu yang tersurat pasti ada yang tersirat. Ya. Balik lagi, sifat Allah Ahad. Sifat Allah Ahad ini memunculkan sifat nafsiyah dan salbiyah. Wujud, tidak, baqa, muhalafatul lil hawaditsi, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah. Ya. Dari pengertian la yasbiqu ahadun adamun, Allah tidak ada, yang artinya Allah selalu ada. Maka dari sinilah muncul sifat wujud, sifat ada. Ya. Lalu karena ahad itu Allah Maha Tunggal dengan kesendiriannya, belum ada yang lain. Karena Allah itu Sang Pencipta yang Maha Mencipta, maka Allah tidak terdahulu. Allah bako, kekal. Yang diciptakan pasti akan habis masa waktunya, akan berakhir. Tapi yang menciptakan tidak akan pernah berakhir, karena Allah yang Maha Awal terdahulu dan yang Maha Akhir. Ya. Lalu muncul mukhalafatu lil hawaditsi. Karena Allah dengan tunggal kesendiriannya, waktu itu belum ada makhluk ciptaan satupun, hanya Allah sendirian, maka Allah berbeda dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak serupa dengan yang lainnya. Jadi orang yang menafsirkan bahwasanya Allah bersemayam di atas arsy itu bisa dikatakan batal imannya. Karena Allah itu tidak bertempat dan tidak berwaktu, tetapi Allah lah yang menciptakan tempat dan yang menciptakan waktu. Ya. Jika Allah bersemayam di atas arsy, coba jawab pertanyaan ini. Jika Allah bersemayam di atas arsy,
Sebelum adanya arsy, Allah di mana? Masa Allah bergantung kepada arsy? Ya tidak, tetapi arsy yang bergantung kepada Allah. Ya. Ketika Allah dengan kesendirian yang tidak ada apapun, maka kayak gimana bisa menafsirkan bahwa Allah bersemayam di atas arsy? Jika arsy tidak ada, lalu Allah gimana? Itu kan? Ya. Baik lagi karena Allah itu tidak bertempat dan tidak berwaktu. Qiyamuhu bi nafsihi, Allah berdiri sendiri dengan zatnya. Ya. Allah berdiri sendiri mengatur segala alam semesta ini, karena Allah lah yang menciptakan alam semesta ini. Jadi Allah mengatur sendirian. Allah tidak butuh dengan bantuan para malaikat, tapi malaikatlah yang diberi tugas oleh Allah untuk mengatur alam semesta ini. Malaikatlah yang bergantung kepada Allah, tapi bukan Allah yang bergantung kepada malaikat. Ya. Panjangnya Esa tunggal tadi Allah dengan tunggal dengan kesendiriannya. Lalu ayat yang kedua, Allahus Samad, Allah yang maha tempat bergantung. Allah tempat bergantung para makhluknya, bukan Allah yang bergantung kepada makhluknya, tapi Allah tempat bergantung para makhluknya. Dan dari as-samad ini muncul sifat maknawi dan maknawiyah, yakni kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama basyar. Kalam ini adalah sifat ma'ani. Dan sifat ma'ani wujud ini itu Allah pinjamkan kepada diri kita. Allah titipkan kepada diri kita. Yang tadinya kita hanya berbentuk hasil daging, Allah menyempurnakan jasad kita, meniupkan ruhnya kepada kita, lalu Allah beri kudratnya sehingga kita bisa berkuasa, beri iradatnya sehingga kita bisa berkehendak, memberi ilmunya sehingga kita bisa mengetahui segala sesuatu, memberi hidup hayatnya sehingga kita bisa hidup, memberi basar samanya sehingga kita bisa mendengar dan bisa melihat. Allah memberi kalamnya sehingga kita bisa berbicara. Jadi sesuatu itu tergantung kepada Allah. Ada campur tangannya pada Allah. Ya. Bukan kita yang berkehendak, bukan kita yang berkuasa. Kita kalau rambut kita tumbuh aja bukan karena kehendak kita. Itu artinya ada campur tangannya Allah, ada as-samadnya Allah. Bahwa kita ini sebagai makhluk bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Lalu muncul sifat ma'nawiyah. Qawluhu qadiran, qawluhu muridan, qawluhu aliman, qawluhu hayat, qawluhu sami'an, qawluhu basyiran, qawluhu apa? Kaliman. Qawluhu mutakalliman. Tidak ada yang berkuasa melainkan hanya Allah yang berkuasa. Qawluhu muridan, tidak ada yang berkehendak melainkan hanya Allah lah yang berkehendak. Ya, tidak ada yang mengetahui melainkan hanya Allah yang mengetahui. Tidak ada yang hidup kecuali hanyalah Allah yang hidup. Tidak ada yang melihat, tidak ada yang mendengar kecuali hanya Allah yang melihat dan mendengar. Tidak ada yang berbicara kecuali hanya Allah yang berbicara. Jadi jika kita tidak diberi yang tujuh ini, maka kita hanyalah bangkai jasad yang mati, tidak bisa bergerak. Maka jangan untuk merasa memiliki segala sesuatu, karena rambut kita saja itu bukan milik kita, tapi milik Allah yang hanya dipinjamkan kepada kita. Sesuatu yang dipinjamkan, ya pasti ketika sudah waktunya akan dikembalikan. Ya.
entah itu dikembalikannya waktunya bersamaan ataupun lebih duluan. Ya contohnya ketika masih hidup sama kita diambil, bisa jadi kita masih hidup udah pulih, besok kita diambil lagi oleh Allah atau kita tidak bisa melihat. Itu menandakan bahwa itu hanya pinjaman, kekuasaannya dari Allah. Jika bersamaan hayatnya diambil, maka pertama ini semuanya diambil pula oleh Allah. Jadilah ketika rohnya kita lagi cabut, kita sudah tidak berkuasa lagi, tidak berkehendak lagi, tidak mengetahui apapun lagi, tidak mendengar lagi, tidak melihat lagi, tidak berbicara lagi. Karena sudah diambil semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sifat akad dan as-solat inilah muncul sifat 20 sifat wajib bagi Allah. Jadi jika dia bertanya apa dalilnya 20 sifat wajib bagi Allah, itu dalilnya adalah Al-Ikhlas. Makna dari surat Al-Ikhlas, isi dari surat Al-Ikhlas. Ya, ini sesuatu yang tersirat di dalam Quran surat Al-Ikhlas. Walaupun di dalam surat Al-Ikhlas ini tidak ada kata-kata wujud tidak pokok al-fatu, tetapi sumber dari sifat 20 itu ada pada Al-Ikhlas. Mungkin ada pada Al-Ikhlas. Tidak salah jawaban panglima perang ini ketika ditanya, dia jawabnya mencintai surat Al-Ikhlas karena ada banyak sifat-sifatnya Allah yang maha sempurna. Sekian banyak salahnya, mohon maaf. Kita sama-sama belajar juga untuk niat menggurui. Banyak salahnya, mohon maaf, karena benar hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti pepatah mengatakan, "Unzur maqala walakan jurman qala." Lihatlah apa yang disampaikan, lihatlah isinya, tapi jangan lihat siapa yang menyampaikan. Karena guru pula berkata, ilmu itu bisa datang dari siapa saja, bisa datang dari yang lebih tua dari kita, bisa datang yang lebih muda dari kita, bahkan bisa datang dari hewan sekalipun. Jadi dilihat isinya dan lihat siapa yang memberikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.